Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 dalam tugas mata kuliah bioreaktor. Di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas kami dalam bentuk PPT, di mana diskusi kami ini berupa dengan tema Moving Bed Bioreaktor atau disingkat MBBR. Dengan anggota tim, yaitu saya sendiri Yusri Halis, selaku moderator dengan NIM 1878, ditemani oleh teman saya, Fitnatul Marhamah, 18038, dan juga teman saya Muhammad Iqbal, 18110, dan Asfir, teman saya dengan NIM 18114, dan juga Adinda dan Tilala dengan NIM 18158. Oke, selanjutnya di sini pertama saya akan memberikan penjelasan terhadap pengertian bioreaktor itu sendiri. Oke, Dinda, tolong next slide. Oke, MBBR merupakan proses pengolahan limbah dengan interaktif yang dimodifikasi dengan menambahkan media carrier untuk memaksimalkan luas permukaan biofilm. Dalam reaktor MBBR menggunakan seluruh volume reaktor untuk pertumbuhan biomasa yang tidak memerlukan daur ulang lumpur aktif. Nah, di MBBR ini terdapat dua proses pengolahan limbah, yaitu dengan proses biakan suspensi atau dengan suspect growth, dan juga proses biakan melekat atau yang dikenal dengan attached growth, di mana sejarah dari MBBR itu sendiri yaitu dikembangkan di Norwegia selama akhir tahun 1980 dan pada Amerika pada awal tahun 1990. MBBR pertama kali diperkenalkan pada tahun 1995, di mana sekarang sudah memiliki 400 lebih instalasi di seluruh dunia, dan juga di kedua sektor kota dan industri dengan lebih dari 36 di Amerika Utara. Di mana kita tahu bahwasannya moving bed bioreaktor ini atau dikenal dengan MBBR ini merupakan tipe bioreaktor aerobik, di mana menggunakan atau memerlukan oksigen, dan juga moving bed bioreaktor MBBR ini merupakan attached growth sistem dengan memanfaatkan media plastik. Nah, ini media plastiknya dapat kita lihat pada gambar media plastiknya yang mempunyai permukaan yang sangat luas dengan ukuran 300 meter kuadrat per meter kubik, dan media ini bergerak secara dinamis sehingga kontak antara air limbah dengan bakteri sangat efektif. Nah, jadinya MBBR ini merupakan tipe bioreaktor dan pengolahan ini sangat efektif dan efisien. Nah, karena ukuran dari media plastik itu sendiri yang menyebabkan bakteri-bakterinya itu sangat efektif untuk diangkat. Dan juga hal ini menyebabkan proses pengolahannya menjadi semakin ini juga menyebabkan proses pengolahannya menjadi semakin panjang. Akibatnya jumlah lumpur yang dihasilkan jauh lebih sedikit dibandingkan sistem pengolahan limbah aerobik lainnya seperti activity slates dan integrated fixed film activity slates. Dan juga kita tahu tadi keunggulan dari MBBR itu efisien di mana media plastiknya itu, dan juga MBBR ini memiliki efektivitas pengolahan COD dan BOD. Kita tahu bahwa COD dan BOD yang akan degradasi ataupun dihilangkan untuk pengolahan limbah ini, di mana efektivitasnya itu sebesar 80 sampai 82% yang akan terangkat atau terpindahkan. Oke, selanjutnya di mana untuk komponen bioreaktor itu kita lihat pada gambar itu terdiri dari media terendam yang digunakan yaitu tipe Caldenis media plastiknya. Di dalam reaktor itu terdapat bubble aerator, juga terdapat saluran inlet dan outlet, dan juga bak penampungan yang terbuat dari plastik. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Dinda. Baik, berikut adalah aplikasi umum dari MBBR. Yang pertama, MBBR untuk mengolah limbah domestik. Limbah domestik dicirikan oleh kandungan nitrogen dan fosforus yang tinggi. Nitrogen bisa berasal dari sisa-sisa makanan yang mengandung protein, sedangkan fosforus berasal dari deterjen dan sabun mandi. Oleh karena itu, tujuan pengolahan limbah domestik selain menurunkan COD dan BOD juga menghasilkan nitrogen dan fosforus. Yang kedua ada MBBR untuk limbah rumah sakit.
Rumah sakit dalam kegiatannya menghasilkan limbah padat dan limbah cair yang infeksius. Limbah cair rumah sakit umumnya mengandung senyawa organik yang tidak terlalu tinggi konsentrasinya. Kandungan senyawa organik dalam limbah rumah sakit diwakili oleh parameter COD dan POD5. Selain COD dan POD5, maka parameter limbah rumah sakit adalah TSS, NH3NB+, ortofosfat, sisa klor, dan fenol. MBBR. Yang ketiga ada MBBR untuk mengolah limbah industri. Air limbah dengan kadar nitrogen dan fosforus yang tinggi yang merupakan ciri limbah cair domestik dan rumah sakit bisa dijadikan sebagai alasan utama atas munculnya masalah-masalah lingkungan jika air limbah tersebut dibuang ke lingkungan. Berdasarkan karakteristiknya, limbah cair industri lebih kompleks jika dibandingkan dengan air limbah rumah sakit. Limbah cair industri umumnya mempunyai nilai COD dan POD5 yang lebih besar jika dibandingkan dengan air limbah rumah sakit. Bahkan ada air limbah industri yang nilai COD-nya lebih dari 90.000 mg per liter. Selanjutnya akan disambung oleh teman saya. Next slide. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan gambar teknis. Jadi bisa lihat pada gambar, ada aliran masuk, influen, masuk ke dalam primary clarifier, kemudian dipompa, masuk ke dalam mixer, kemudian masuk ke dalam aerobic MBBR, kemudian di final settling tank, kemudian ada dipompa kembali, masuk ke dalam mixer, dan dengan di recycle, kemudian ada aliran keluar. Kemudian ada air kompresor yang digunakan untuk proses aerasi dalam aerobic MBBR. Jadi secara umumnya air limbah itu masuk ke dalam primary clarifier di mana terjadi proses sedimentasi yang pertama, kemudian dipompakan masuk ke dalam mixer. Dalam mixer ini terjadi pencampuran adalah dalam limbah yang baru dengan limbah yang sudah diolah. Untuk penyesuaian yang sebelumnya akan masuk ke dalam aerobic MBBR. Dalam aerobic MBBR ini terjadi proses aerasi yang kemudian untuk pengolahan limbah untuk penguraian zat-zat COD dan BOD. Kemudian masuk ke dalam final settling tank di mana terjadi sedimentasi, kemudian keluar ke effluent. Baik, selanjutnya. Untuk gambar sketsa MBBR, jadi ada pun komponen bioreaktornya yaitu ada media terendam yang digunakan yaitu tipe Kaltness K1, yaitu yang digunakan nanti sebagai media pengembangbiakan mikroorganisme. Yang kedua, di dalam reaktor terdapat bubble aerator, di mana digunakan udara untuk mengaduk-aduk Kaltness-nya dan sebagai menambah energi pada mikroorganisme. Ada air kompresor digunakan untuk meniup udara, kemudian terdapat saluran inlet dan outlet. Kemudian next. Nah, saya akan menjelaskan deskripsi ke cara kerja MMBR. Pertama, itu dilakukan proses shading. Dilakukan proses shading atau pembiakan mikroorganisme pada media Kaldanas 1 atau K1. Shading mikroorganisme pada ini dilakukan secara alami, yaitu dengan mengalirkan air limbah ke dalam reaktor yang terisi media Kaldanas sehingga terbentuk lapisan biofilm pada media biofilter selama lebih kurang 20 hari. Kemudian dilanjutkan proses kedua dilakukan pemberian oksigen secara terus-menerus dengan menginjeksikan oksigen ke dalam reaktor agar proses oksidasi biologi oleh mikroba dapat berjalan dengan baik. Proses shading berlangsung selama 24 jam. Dilanjutkan dengan proses ketiga yaitu aklimatasi, yaitu pemberian limbah baru ke dalam reaktor biofilter
Aklimatasi ini dilakukan untuk mendapatkan suatu kultur mikroorganisme yang stabil dan dapat beradaptasi dengan air limbah domestik. Proses aklimatasi ini dilakukan untuk menghindari matinya bakteri yang telah dilakukan proses seeding sebelumnya karena belum sempat beradaptasi dengan lingkungan baru. Kemudian proses yang terakhir yaitu adalah analisa. Analisanya di sini mengacu pada mutu baku air limbah domestik. Adapun parameter yang diuji seperti pH, COD, dan TSSS. Pengambilan sampel airnya itu diambil dari air yang keluar dari outlet traktor lalu ditampung pada bak penampungan. Adapun gambar di sini yaitu seperti gambar pertama, yaitu adalah yang lingkaran-lingkaran itu yaitu media media Caldanas K1. Kemudian dilanjutkan gambar kedua yaitu pemberian oksigennya. Dan setelah melakukan proses-proses itu media Caldanasnya seperti ini yang sudahnya setelah melakukan prosesnya. Next. Next. Adapun keunggulan dari MMBL ini yaitu kompak unik dengan ukuran kecil, peningkatan kapasitas treatment, pengangkutan padatan, peningkatan karakteristik pengendapan, operasi pada konsentrasi biomasa, suspensi yang lebih tinggi menghasilkan waktu retensi lumpur yang lama, meningkatkan stabilitas proses, rendahnya head loss, tidak ada penyaluran filter, tidak melakukan backwashing secara berkala, produksi surga berkurang dan tidak ada masalah penumpukan lumpur. Adapun kekurangannya yaitu membutuhkan energi yang cukup tinggi, membutuhkan modal awal yang tinggi, tidak memiliki kemampuan filtrasi. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya Ibnatul. Pada gambar ini kita dapat mengetahui bahwa perbedaan MBBR, dan FBBR. MBR adalah membran bioreaktor. MBBR adalah moving bed bioreaktor. FBBR adalah fixed bed bioreaktor. MBR pengoperasiannya itu menggunakan biaya kos yang lebih tinggi dan menggunakan konsentrasi bakteri yang tinggi lebih tinggi daripada FBBR dan MBBR. Kalau MBBR adalah reaktor yang dimana mikrobiologinya ini tumbuh di permukaan media tertentu, kemudian membentuk lapisan film yang berfungsi sebagai filter untuk air limbah. Kalau FBBR, kerjanya itu sama dengan MBBR, sedangkan dia menggunakan unggun tetap. Dan MBBR ini menggunakan effluent water quality-nya itu bagus, begitu juga dengan resistensinya. Difficulty of operation-nya mudah dan recurrent space-nya rendah. Energi konsumsinya moderate. Moving bed reactor biofilm reactor dengan media Caldanas atau K1 mampu mengolah limbah domestik dengan menurunkan kandungan amonium, nitrogen adalah sebesar 92,8% dan nitrat nitrogennya itu sebesar 66,4%, nitrit nitrogennya sebesar 99,7% dan total nitrogen itu sebesar 67,4%. Waktu durasi pengolahan yang paling optimum dengan lama durasi pengolahan aerobik adalah 31,5 jam dan anoksik selama 13,5 jam. Pada waktu durasi pengolahan tersebut menghasilkan efisiensi penurunan nitrogen yang paling baik. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 4 mohon undur diri. Apabila ada salah-salah kata kami mohon maaf. Lebih kurang kami ampun. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.